Ya, Bang. Tentunya juga didukung oleh insan pers yang qualified. Untuk kita perlu adanya peningkatan kualitas dari insan pers itu sendiri agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Paradigma yang dibangun media dalam melakukan kemitraan dengan pers pun ini harus dirubah. Dahulu media punya paradigma bad news is good news, namun sekarang jadi good news is good news, bad news is bad news. Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, maka pers sebagai salah satu dari 4 pilar demokrasi akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi terwujudnya good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pimpinan dan anggota PBI serta para undangan berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ketua dan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bekasi periode tahun 2015-2018. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi 4 Juni 2012, Bupati Bekasi Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin cap ditandatangani. Demikianlah sambutan Bupati Bekasi selengkapnya telah saya bacakan. Dari saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Bu, nama tu ya. Salah satu yang perlu digerakkan itu adalah literasi media. Jadi ada sosialisasi ya tentang Undang-Undang 499 dan Kode Etik. Itu dengan narasumber dulu ya sosialisasinya, sehingga narasumber akan tahu hak dan kewajiban. Itu aja yang penting. Karena tidak tahu hak dan kewajiban, dia tiba-tiba kabur karena takut. Tapi kalau udah tahu hak dan kewajiban, begitu datang wartawan dia akan nanya, Anda dari mana? Kalau tidak menunjukkan identitas jangan dilayani, itu hak. Tapi sebelum bukan apa-apa kan udah lari. Dan yang tidak sehat itu ya kadang-kadang wawancara belum apa-apa gitu karena takut keluarin lah, itu yang nggak sehat. Itu yang nggak sehat. Tapi kalau udah tahu ya hak dan kewajiban sebagai narasumber ya insya Allah tidak akan takut. Wartawan tentang kompetensi juga tadi Pak. Kalau kompetensi itu udah 2011 ya, itu resmi dari Dewan Pers. Makanya itu nanti Anda bisa buka sendiri di website ya tentang apa itu kompetensi. Tapi intinya salah satunya adalah mengangkat lagi PBI supaya bermartabat. Ya, dan yang diujikan itu tidak neko-neko. Jadi sejarahnya begini. Sebelum reformasi ya, kita ingat kalau sebelum reformasi wartawan itu nggak bisa sembarangan ya, main beredar dan sebagainya, sehingga muncul desakan dari masyarakat supaya kita punya kebebasan, tidak ada pemberedelan. Nah, salah satu yang dihasilkan itu Undang-Undang 4099. Di sana tidak dibolehkan memberedel, itu salah satu produknya ya. Tapi dengan tidak diberedel itu izinnya kan di-loss, sehingga membludak penerbitan seperti sekarang. Anda pun bisa bikin media tiba-tiba karena membludak, banyak yang tadinya tidak memiliki kemampuan jurnalistik terjun di jurnalistik. Kebayangkan produknya ya, kebayang produknya kan. Nah, itu produk-produk yang tidak berkualitas itu yang mengganggu dan tidak menyehatkan publik pembaca, sehingga akhirnya muncul lagi desakan ke Dewan Pers supaya ada penertiban nih dengan wartawannya begini. Nah, tahun 2010 ada Piagam Palembang. Piagam Palembang. Di Piagam Palembang itu ada 17 penerbitan raksasa, termasuk Jawa Pos, ya ikutan, Kompas, ikut menandatangani 4. Pertama, standar perusahaan pers. Tidak ada lagi sekarang, sudah mulai berlaku CV, harus ada buku. Itu standar perusahaan pers. Standar pelindungan wartawan.
ya. Kemudian pelaksanaan kode etik, itu sepakat melaksanakan kode etik. Dan terakhir sertifikasi wartawan. Jadi 4 itu disepakati 4-4-nya. Sampai akhirnya Dewan Pers menetapkan, oke, kita mulai sertifikasi, itu ceritanya. Ya. Dengan tadi saya waktu pidato, saya tanya, Anda bisa nulis nggak? Saya belum tahu kan gitu. Tapi kalau ada menunjukkan kartu kompetensi, saya yakin Anda bisa nulis. Itu gambaran ya. Anda wawancara sekarang bisa nulis nggak? Kalau di ujian ketahuan karyanya kayak gimana. Gitu ya. Itu jadi suka atau tidak suka, apalagi yang anggota PWI harus ikut ujian kompetensi. Di Lampung itu aparat sudah mulai memeriksa, Pak. Oh gitu. Udah. Ada kartu kompetensinya nggak, Pak? Maksudnya supaya yakin yang mewawancaranya itu udah benar-benar bisa. Dan tapi belum dilaunching sih. Nantinya kalau udah banyak baru silakan Anda boleh tidak melayani kalau masa, tapi belum yang tidak bersertifikat. Sehingga jadi gini, kalau guyonannya gini, kalau kita punya istri ya bisa ya, punya istri punya hamil, periksa ke dokter kandungan. Diapain juga biarin kan sama dokter kandungan, percaya. Kenapa? Karena sesuai kompetensinya. Ya kompetensinya. Makanya kalau Anda datang ke saya bisa nulis, saya masih ragu-ragu kan gitu. Tapi kalau ada menunjukkan kartu, saya percaya. Itu aja gambaran. Dan itu yang akan membedakan dengan wartawan nggak benar. Ya, kalau kita misalkan bertugas sehari-hari, benar-benar bertugas, mengerjakan setiap hari pekerjaannya jurnalistik, ya, ikut UKW, ketawa. Betul. Karena yang ditanyakan gimana Anda menulis berita. Ini wawancara gini salah satu materi. Ya, salah satu materi uji wawancara begini. Terus nanti ada wawancara cegat, wawancara tapuan, nanti ada penulis, doorstop. Jadi yang neraka itu bagi yang ikut-ikutan, keringetan basah lah. Terkait neraka itu gitu. Jadi kalau pengalaman di beberapa daerah kebetulan saya uji ikut begini. Kang, izin daftar 60. Begitu pelaksanaan 25 ya kan. Kang, izin nggak terkait standarisasi perusahaan penerbitan nih Bang ya? Ya. Sejauh ini kan harus berbadan hukum PT Bang ya? Betul. Tapi kalau masih ada yang CV itu gimana sih ke PWI Jawa Barat Bang? Sebenarnya itu silakan aja ya. Sebab ini kan kitanya ke Dewan Pers. Kalau Anda mengaku, nanti tidak bisa didapat di Dewan Pers juga. Disaring tuh Bang? Iya, nanti kalau ikut uji kompetensi, daftarnya saya lihat CPPT enggak. Oh. Soalnya kalaupun ikut ujian, nggak keluar sertifikat. Kalau beredar gitu aja Bang pakai CV? Silahkan aja kalau beredar, nanti masyarakat akan menilai, oh yang diakui Dewan Pers yang PT, kan gitu. Dipertanggungjawabkan. Jadi kalau menolak itu kan, saya mau ngikutin ketentuan. Nggak ada himbauan gitu Bang buat perusahaan penerbitan untuk segera beralih status dari PT? Udah Bang? Udah mulai. Dan kita juga di awal-awal tahun 2011 masih ada yang CP. Begitu Dewan Pers udah kemarin udah disaring, PT semua harus PT semua. Terus terkait. Jadi gini, bedanya supaya Anda tahu ya, kenapa harus PT? Di PT itu ada perlindungan untuk wartawan. Kalau CP nggak ada perlindungan untuk wartawan sendiri. Ada sahamnya. Bukan hanya saham, ada aturan perusahaan. Penyelamatan. Kalau ada di PHK itu aturan untuk teman-teman juga. Untuk kepentingan wartawan sendiri. Iya, betul. Iya, untuk perlindungan wartawan kan di PT ada undang-undang PT. Iya. Itu terikat hak dan kewajiban sebagai bisa tiba-tiba harus dipecat. Hak dan kewajiban sebagai wartawan, sebagai karyawan. Media enggak. Media internal enggak masuk. Tapi dia harus punya standarisasi jadi itu, juga. jadi makanya teman-teman harus mendesak perusahaannya jadi PT, jadi Anda dapat perlindungan. Iya. Nggak bisa tiba-tiba di Alhamdulillah sudah PT Bang. Salam dong kali. Pernyataan dari Bang Yun, mungkin nggak di Kabupaten Bekasi sendiri dilaksanakan katakan pelatihan atau sertifikasi wartawan yang ada di Kabupaten Bekasi Bang Yun? Dan itu harus kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam waktu dekat ini akan kita adakan itu supaya rekan-rekan wartawan benar-benar mapan dan tahu fungsi dan peranan wartawan itu yang sebenarnya. Nah, selama ini kan di Kabupaten Bekasi juga banyak CV Bang Yun. Itu ada himbauan nggak dari Bang Yun? Nanti kita sampaikan himbauan, kita bekerja sama dengan Bupati. Maka kita sampaikan ya. Dan kedepannya setelah ada pelantikan PWI dari Kabupaten Bekasi ini Pak? Saya rasa dengan adanya pelantikan PWI
mungkin Bapak dengar bahwa putusan Sekjen dari Jawa Barat, Pak, Sekjen PBI, mengatakan bahwa narasumber berhak menerima atau menolak wartawan. Ini bagaimana dengan sikap dari Humas sendiri yang berhubungan langsung dengan wartawan, Pak? Ya, saya rasa statement beliau sangat bagus ya. Dan itu juga jadi pembelajaran buat kita di Pemda. Karena saya juga baru dan saya banyak belajar dari beliau. Mungkin nanti realisasinya sebelumnya akan dilaksanakan sosialisasi dulu lah kali. Beliau kan kita perlu ada literasi media dulu ya, baik dari stakeholder dari pihak Pemda maupun dari pihak wartawan itu sendiri. Kalau sudah ada literasi media, nah pihak wartawan sendiri akan meningkatkan kapasitasnya melalui tadi bagaimana disebut sudah ada sertifikasi kompetensi. Nah kita juga di Pemda kalau sudah ada literasi media, Pemda juga akan bersifat lebih welcome lagi, lebih familiar lagi terhadap dunia kewartawanan. Saya rasa begitu. Harapan ke depannya, Pak? Harapan ke depannya